Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Serba-Serbi Excel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung atau mencari ukuran tendensi sentral dari satu data dengan menggunakan Microsoft Excel. Namun sebelumnya jangan lupa Anda bagi yang belum subscribe, like dan komen, dan itu gratis ya. Oke, kita lanjutkan saja. Sebelum melanjutkan ke proses perhitungan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dulu. Yang pertama, seperti Anda nanti lihat lagi di video saya tentang bagaimana memanfaatkan name manager dalam Excel ya, dalam Excel. Jadi Anda biasakan untuk mempermudah proses penghitungan, data yang dibutuhkan Anda buat dalam sebentuk kumpulan data itu jadi nama. Nah, di sini ada 7 nama data yang perlu Anda buat. Yang pertama adalah data nilai. Nah, data nilai ini adalah ini. Jadi data nilai itu ini sampai ujung. Data nilai itu nilai yang hendak dicari ukuran tendensi sentralnya. Sementara untuk kuartil, nah kuartil seperti yang saya pernah jelaskan di video tentang ukuran gejala pusat, bahwa kuartil itu adalah titik yang membagi data menjadi 4 bagian. Sementara desil itu titik atau data angka yang membagi data menjadi 10 bagian, sementara persentil membagi data jadi 100 bagian. Nah, Anda siapkan data ini gitu ya untuk kuartil 1 2 3, lalu ada tombol maksudnya apa ini nanti Anda akan tahu. Ini di strip bisa 0. Untuk desil sampai 9 gitu ya. Untuk persentil 1 sampai 99 ke bawah gitu. Anda tinggal supaya mempercepat, tinggal persentil 1 lalu ditarik ke bawah, itu sudah langsung otomatis. Lalu untuk yang kuartil 1 isi dengan angka 1 dan terus ke bawah. Desil 1 isi dengan 0,1, artinya ini 10 data pertama, ini 20 data kedua dan seterusnya. Ini persentil 1 berarti data pertama, ini data kedua dan seterusnya sampai 100. Jadi sini nilainya 0,01. Perhatikan ini kalau di komputer saya ini koma, di komputer Anda bisa jadi titik. Jadi harap diperhatikan itu. Nah, untuk kuartil ini jadi linknya itu refer to-nya itu di sel E4 sampai E7. Sementara untuk desil itu dari G4 sampai G13. Sementara untuk persentil itu dari G4 sampai G103. Lalu 3 lagi data ini untuk nanti Pak, untuk rumus VLOOKUP. Jadi ini data desil, dari data kuartil ini pilih dari sini gitu, dari E4 sampai F7. Sementara untuk data desil dari G4 sampai H13, dan terakhir data persentil itu dari I4 sampai J103. Begitu ya. Nah, setelah data ini siap, baru kita bisa memulai proses penghitungan. Oke, kita lihat di sheet yang ukuran gejala pusat. Nah, siapkan ini untuk menghitung tendensi sentral. Ini untuk min, rata-rata. Ini untuk median nilai tengah gitu ya. Modus, angka yang sering muncul, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan seterusnya. Nah, ini nanti yang akan kita buat ya. Nah, ini pilih tadi ya. Nah, asalnya begini. Nah, jadi kita akan buat ini. Nanti di sini muncul otomatis, misalnya ketika kita pilih kuartil 2, nah ini muncul nilainya di sini gitu ya. Nanti Anda buatnya di sini. Sekarang untuk min. Untuk hitung min tinggal pakai average, fungsi average
dalam kurung. Nah, ini langsung isikan nama datanya, yaitu nilai. Jadi kita mencari rata-rata dari data nilai. Nah, rata-ratanya 70,125. Sedangkan median, nilai tengah, kita bisa lihat, bisa cari dengan rumus median, fungsi median ya. Ininya nilai. Nah, 70,5. Jadi ini maknanya 50% data itu di atas 70,5 dan 50% di bawah 70,5. Untuk modus, ini nilai yang banyak muncul, kita pakai rumus mode, bukan mod ya, tapi mode. Nah, nilainya. Nah, berarti nilai yang paling banyak itu 57 yang paling muncul. Kita lihat 57 ada berapa. Kita pakai VLOOKUP ya, kita pakai Anda masih ingat rumus konta. Kontif ya, kontif. Range-nya itu nilai, ininya 57. Ada berapa? Oh, ada 2. Berarti yang lain 1, 57-nya 2. Oke, sementara untuk kuartil, nah kuartil 1 ini rumusnya ini sama dengan pakai Q, kuartil dalam kurung yang paling bawah ya. Array-nya itu adalah nilai gitu, kumpulan data yang akan kita cari kuartilnya. Kuartil 1 itu nilainya 1. Ini kuartil 1, 2, 3. Berarti nilainya 1. Ini tulis saja angka 1. Tuh. Oke, kuartil 1 segini. Lalu untuk kuartil, jadi artinya ini kuartil 1 itu 25%. Berarti 5% data itu di bawah 59. 20%. Untuk kuartil 2 seperti tadi, kuartil dalam kurung array-nya nilai, ininya 2. Nah, berarti 50% data itu 50% data ini mananya? 50% data ada di bawah 70,5 dan 50% di atas. Nah, sementara kalau 3 kita kopikan saja dalam kurung, kopinya pilih yang ini, formula. Tuh, kita rubah ininya yang ujungnya. Nah, 82,75. Nah, sementara kalau pakai ini kita begini fungsinya. Kuartil nilai. Nah, untuk ininya sorot sebelah sini. Nah, itu ya. Nah, kita lihat. Pilih kuartil 1. Oh, salah. Enggak langsung kita pakai VLOOKUP, saya lupa ya. VLOOKUP dalam kurung, lookup value-nya adalah ini, tabel array-nya data kuartil, kolomnya 2. Jadi kita mencari mencari kuartilnya itu dengan fungsi VLOOKUP di kuartil 1. Jadi kalau ininya kuartil 1, cari di data kuartil di kolom kedua. Nah, berarti nilainya nanti akan 1 yang muncul. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini muncul. Jadi kalau kuartil 1 nanti diisi oleh ini, kalau kuartil 2 diisi oleh ini, kuartil 3 diisi oleh ini. Untuk yang ujungnya ini ya. Nah, ujungnya ini. Oke. Sekarang kalau kita lihat kuartil 2. Nah, nilainya sama kan? Nah, kuartil 3. Nah, nilainya sama. Jadi untuk kuartil 2 sekali lagi itu sama dengan median karena ini 50%. Nah, cara buat ini seperti apa? Tinggal begini saja. Nah, Anda latihan nanti di sini ya. Pilih di data, itu ada data validation. Nah, ini klik ini. Jadi pastikan
kursornya ini ada di sel E10. Nah, lalu di data validation itu klik panah ini sampai muncul ini, kita pilih data validation. Nah, di data validation ini pilih yang list. Nah, listnya tadi kan ini supaya muncul kuartil 1, 2, 3 ya. Nah, datanya kan kita sudah buat. Datanya itu kuartil gitu ya. Nama datanya kan kuartil ya. Kan tadi kita sudah buat pakai name manager tadi. Kalau belum, itu bisa seperti ini. Hasilnya sama. Nah, misalkan kita buat dulu yang ini. Oke, ini muncul kan. Nah, kalaupun misalkan tidak pakai itu, misalkan ya kita buat yang ini. Ini data validation, ini list, kita sorot datanya, ada di sini kan. Nah, yang ini datanya. Oke, ini kan tadi data kuartil. Oke, nah hasilnya akan sama. Nah, gitu ya. Oke, good. Nah, ini misalkan ini kita filenya, nah ini aja lah, kita buat tengah. Nah, ini rumusnya tinggal copy paste ini ya, copy. Oke, kita lihat berjalan tidak. Kalau ini kita pilih kuartil 1 jalan, kuartil 2 oke, kuartil 3 oke, sama ya. Nah, sekarang desil itu membagi data jadi 10 bagian. Nah, untuk rumusnya karena desil ini menggunakan desil 1 itu sama dengan persentil 10, desil 2 sama dengan persentil 20, desil 3 sama dengan persentil 30, makanya untuk mencari desil itu digunakan rumus persentil. Nah, persentil dalam kurung nilai ininya 0,1 ya, 0,1. Nah, gitu. Sininya tinggal di copy saja, tinggal diganti ini 0,2 itu ya, ini 0,3, ini 0,4. Oke, sekalian copy. Nah, ini 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Nah, desil 9. Nah, artinya desil 9 itu berarti 90% data itu ada di 96 ke bawah. Jadi 10%-nya itu 96 ke atas. Untuk yang desil 3 berarti 30% data itu 61 ke bawah, 70% sisanya 61 ke atas. Nah, gitu ya pemahamannya. Nah, untuk ini sama seperti tadi. Ini sama seperti yang tadi ya. Nah, oke, coba Anda buat di sini. Ini rumusnya itu apa tadi? Persentil dalam kurung arraynya ada di nilai, lalu ini pakai VLOOKUP, lookup value nya yang ini, itu tabel arraynya data desil ada di 2 kayak gitu. Nah, ini desil 5 70 sama kan. Nah, desil 9 96 oke, sama. Ini Anda buatnya seperti ini tadi ya. Tadi di data validation, pastikan kursornya sudah di sini. Ininya list, ininya tadi desil. Oke. Nah, sudah. Oke, itu ya. Nah, good. Nah, kita kopikan rumusnya ke sini. Nah, kita sama enggak? Oke, rubah ya, jalan berarti. Oke. Untuk yang ini sama dengan ini tadi ya.
Jadi persentil nilai 0,01 untuk persentil 1. Ini tinggal dikopikan. Oke, ini persentil 20, berarti ininya 0,2. Nah, ini sama dengan ini ya, dengan desil 2. Ini persentil 25, berarti ininya 0,25. Ini sama dengan kuartil 1. Ini persentil 40. Ini persentil 50. Ini sama dengan desil 5 ditambah dengan kuartil 2 sama dengan median. Ini persentil 60. Ini persentil 75. Nah, tadi persentil 75 sama dengan kuartil 3 ya. Ini 3/4. Ini persentil 80 dan ini persentil terakhir 99. Nah, untuk ini sama rumusnya tadi, persentil nilai VLOOKUP value-nya ini gitu ya. Lalu tabelnya data persentil di kolom kedua. Oke. Nah, persentil 2. Kita lihat persentil 50 yang median. Nah, 55 kan sama ya. Oh, persentil 2 itu persentil 50. Nah, ini. Nah, 70 sama. Oke. Ini buat seperti ini. Oke, ya, nanti Anda buat sendiri ya. Saya kira itu saja. Mudah kan ya. Ada informasi baru terkait membuat tombol drop down, karena kalau misalnya ini kita buat persentil 1 sampai 100 kan panjang sekali. Tapi kalau pakai ini cukup 1 kolom. Jadi ini bisa dihilangkan gitu ya. Saya kira itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Kita nanti bertemu lagi dengan video pembelajaran tentang mengukur sebaran, dispersi dan sebaran atau variasi data. Saya kira itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.